Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randu Gandar Wisnu, NIM 1905 120 474 dari Prodi T19B. Jadi untuk presentasi kali ini saya akan presentasikan tentang web server dan DNS server ya. Jadi ini presentasi hampir terakhir saya ini karena sebentar lagi udah mau UAS juga. Jadi pertama tuh yang dibahas adalah web server. Untuk web server itu merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali atau respons hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi web server tuh web yang biasa kita lihat itu yang di web-web gitu, kalau misalnya google.com atau facebook.com tuh kayak itu web server itu namanya. Yang itu bentuknya itu dalam dokumen HTML itu. Lalu web server tuh contohnya tuh ada banyak seperti Apache Web Server atau HTML itu biasanya berbentuk http www.apache.org. Lalu untuk Internet Information Service atau IIS itu microsoft.com/IIS. Lalu Sitami Web Server itu web addressnya adalah sitami.com. Lalu ada PWS dan Sun Java System Web Server. Itu contoh-contoh web server ya. Lalu untuk server-side scripting. Server-side scripting merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Dengan SSH memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Ini contoh-contoh dari server-side scripting ya. Itu ada ASP atau Active Server Page dan ASP.NET Cold Fusion. Ini addressnya adalah macromedia.com software Cold Fusion. Lalu ada Java Server Pages, addressnya java.sun.com products JSP. Lalu ada perl.org, lalu ada python.org, dan php.net. Ini arsitektur aplikasi yang berbasisnya dari web ini. Jadi pertama itu dari ini ya, web dokumen itu akan masuk ke server, lalu server nanti bakalan mengirimkannya dalam bentuk dokumen HTML. Lalu klien akan menerima dengan menggunakan respon HTML, lalu dikirim kembali kalau misalnya kliennya meminta HTML-nya. Nanti server akan merespon. Jadi begitu, ini akan berputar terus ini. Jadi yang pertama ini web dokumennya ya. Web dokumennya itu dikirim ke server dulu pertama. Lalu setelah dikirim, itu nanti server akan akan merespon dari permintaan klien yang berupa dokumen HTML itu. Lalu ini contoh lainnya tuh, pertama web dokumen, nanti datanya akan masuk ke server, lalu menggunakan interpreter PHP, data yang berupa dokumen akan dirubah menjadi dokumen berbentuk HTML. Lalu klien akan merequest PHP ke server lagi. Instalasi web server dan SSS. Instalasi terpisah seperti PHP, Apache, dan MySQL. Instalasi gabungan itu seperti SAMP, SAMPP, AppServe, WAM, Foxserve, dan PHP Triad. Dan itu konfigurasi web server di Linux ini. Kalau misalnya menggunakan Linux, ini konfigurasi buat web servernya. Tata caranya ya. Ini saya dapatkan dari penjelasan PowerPoint dari mahasiswa Unpad ini. Pertama masuk ke konfigurasi httpd.conf, ini masuknya lewat terminal ya. Lalu /v etc httpd conf httpd.conf.
Lalu ini Debian. Kalau mau instalasi caranya tuh menggunakan Debian Debian dash server titik 2 slash home slash Rudy. Ini Rudy contoh nama usernya ya. Lalu apt get install apache 2 php 5 mysql dash server php myadmin. Ini instalasi ke Linuxnya ya. Ini hanya buat nambah-nambahin aja ini. Soalnya ini menggunakan sistem operasi basis Linux. Pada saat instalasi Apache 2 sebenarnya website dari server Debian sudah dapat kita kunjungi melalui web server. Lalu misalnya alamat yang diketik itu Debian edu lalu di enter, hasilnya bakalan kayak gini nih contohnya. Nah, ini contoh apabila Apache 2-nya sudah terinstall. Ini buat hanya penambahan saja ini. Lalu ini juga buat membahas DNS ya. Jadi suatu DNS itu apa? Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address atau sebaliknya. Merupakan database yang berisi daftar informasi host. Format penamaan host pada internet dibuat menurut hierarki berdasarkan level domain. Jadi DNS itu sistem yang bisa mentranslasikan IP address atau sebaliknya juga. Nah, ini contoh arsitektur hierarkinya ini. Dari root tuh paling awal ini. Root kan akar ini. Lalu lanjut. Ini untuk hierarki DNS-nya itu root level domain merupakan tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik. Lalu top level domain atau TLD generic. TLD generic dibagi menjadi 7 jenis yang terdiri dari 3 huruf. Atau artinya commercial organization, lalu ada educational institution, ada government institution, ada INT international organization, MIL US military, NET Major Network Support Center, ORG non-profit organization, country code, ISO 2 letter identifier for country specific domains. Itu maksudnya misalnya kayak .co.id itu tuh contoh DNS-nya, contoh domain generiknya. Lalu TLD negara atau country domain. Untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan negara lain digunakan tanda. Misalnya .id untuk Indonesia atau .au untuk Australia. Second level domain merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan. Misalnya contohnya Microsoft.com, Yahoo.com dan lain-lain. Ini untuk nama server ya, name server. Jenisnya itu ada 2, yaitu primary name server mendapatkan data dengan membaca file di storage, lebih dikenal dengan file zone. Secondary name server mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server, atau lebih dikenalnya dengan transfer zone. Gampang. Lalu dari solver merupakan bagian dari aplikasi yang berfungsi menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Menjawab pertanyaan dengan 2 cara, yaitu melihat isi cache-nya. Bertanya pada server DNS terdiri dari domain name full resolver dan juga domain name stub resolver. Domain name full resolver ini contohnya ya. Jadi pertama user program akan meminta user query ke full resolver, lalu dengan full resolver nanti user program akan merespon. Ini saling berhubungan, saling bersinkronisasi ini. Lalu ada domain stub resolver ini. Ini bedanya, ini stub resolvernya tuh ada di dalam user programnya. Lalu untuk query, name server pada prosesnya bisa melakukan 2 jenis query.
Satu iteratif query atau name server menelusuri nama server lain satu persatu berdasarkan referensi yang diberikan oleh masing-masing name server lainnya. Recursive query name server yang diharuskan oleh resolver untuk mencari seluruh jawaban yang kemudian memberikan hasil kepadanya. Bahkan resolver menolak untuk menerima jawaban yang berupa referensi name server lain. Dan ini untuk aplikasi DNS atau host contohnya host untuk mendapatkan IP address yang sesuai dengan hostname. Lalu ada NSLookup memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang network nodes, memeriksa isi dari database server. Lalu ada dig memungkinkan kita mendapatkan informasi domain dan mengeksekusi domain name query. Lalu ada BIN atau Berkeley Internet Name Domain, merupakan software implementasi untuk DNS. Menggunakan stub resolver, menggunakan kedalaman tree sampai 127 level, dapat digunakan sebagai root name server untuk internet. Ini resource record dari DNS, ini ada A atau A host address value-nya 1 MB. Lalu CNAME itu value-nya 5 atau artinya itu canonical name, specifies an alias name for a host. Itu maksudnya spesifikasi nama di setiap host selalu ada dan lain-lain lah gitu. Nah, ini untuk contoh domain name sistemnya ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.